Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Maya Suryani Tias. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Universitas Islam Malang. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teknik eksplanasi. Ada dua eksplanasi yang saya bawakan, yaitu mengenai gempa bumi dan gunung meletus. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di sekeliling kita. Gempa bumi merupakan suatu getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini terjadi di daerah yang berada di dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang sekelilingnya dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar kita. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat begitu cepat ke segala arah sehingga dapat meretakkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis gempa. Yang pertama, gempa vulkanik, dan yang kedua yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan, yang lapisan tersebut merupakan lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, sehingga seperti ini menjadi salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Untuk itu, interpretasi yang dapat saya ambil, gempa dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat yang tertentu saja, seperti pada perbatasan Laut Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak atau terdapat beberapa gunung berapi. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Walaupun begitu, gunung berapi terbentuk oleh letusan yang sangat dahsyat. Beberapa gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Krakatau, Gunung Merpati, Gunung Toba, Gunung Kerinci, Gunung Tambora, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif, karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus ini diawali dengan aktivitas pada lempeng bumi yang mengalami perubahan sehingga adanya tekanan dan perubahan suhu yang signifikan, sehingga mampu melelehkan material yang ada di sekitar itu.
Hal itu yang biasa kita sebut dengan magma atau lapisan pijar atau cairan pijar. Magma tersebut akan menginstruksi material yang berada di sekitarnya melalui rekahan-rekahan yang mendekati permukaan bumi. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi pada kedalaman yang relatif. Suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan seluruh material yang ada di dalam perut bumi. Pada saat material-material ini meleleh, maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan magma tersebut. Magma yang akan dikeluarkan oleh gunung meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih 50-160 km di bawah permukaan bumi. Kemudian, magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu-batuan yang padat terdapat di sekitar kawah. Tekanan ini menyebabkan magma meletus dan bergerak keluar menuju permukaan bumi. Gas dan magma ini bersamaan meledak dan membentuk suatu lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur melalui lubang utama ini. Setelah semburan itu berhenti, kawah yang menyerupai mangkuk ini biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung berapi. Sementara itu, lubang utama berada di dasar kawah tersebut. Dampak dari letusan gunung berapi ini terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu dari letusan gunung berapi tersebut merupakan bahaya yang langsung dapat kita rasakan oleh makhluk-makhluk hidup yang lainnya juga, seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan piroklastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Sedangkan bahaya yang tidak langsung setelah erupsi berakhir adalah terjadinya hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta ancaman dan berbagai penyakit seperti penyakit saluran pernafasan. Sedangkan dampak positifnya yaitu kita dapat dirasakan seperti lahan yang subur. Material yang keluar dari perut bumi ini dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, energi panas bumi, areal wisata alam, dan sumber daya air. Jadi, interpretasi dari eksplanasi gunung meletus ini yaitu oleh karena itu sampai saat ini gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan di kalangan masyarakat umum karena kedahsyatan letusan gunung berapi tersebut mampu membelah pulau dan membentuk suatu danau. Terima kasih telah menonton video saya hingga selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.